Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Dalam tema kali ini tentang azab kubur. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang dikarunia Allah Subhanahu wa ta'ala nyawa, pasti akan merasakan apa yang namanya mati. Dan setiap kematian itu akan menghadapkan kita kepada satu alam, yaitu alam kubur. Al-Faqih memberikan nasihat bahwa barang siapa ingin selamat dari siksa kubur, maka ia harus senantiasa mengerjakan 4 hal dan menjauhkan dirinya dari 4 hal. 4 hal yang harus selalu dikerjakan itu adalah sholat 5 waktu, sedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Keempat hal itu akan membuat kuburnya terang benderang dan lapang. Sedangkan 4 hal yang harus ditinggalkan adalah dusta, khianat, adu domba, dan berhati-hati terhadap masalah kencing. Dalam masalah kencing saja bisa menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tanazzahu anil bauli fa inna amata adzabil qabri minhu." Bersihkanlah sewaktu kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh kencing. Para pemirsa channel YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kalau kita mau berhati-hati dengan masalah kencing, membersihkannya dengan baik, sewaktu kita setelah selesai kencing, maka kita akan dijauhkan Allah dari azab kubur. Karena sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh ketika kita tidak membersihkan setelah kencing itu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Asma bahwa ia melihat ke kubur lantas berkata, "Janganlah kalian tertipu dengan diamnya kubur ini, karena begitu banyak orang yang menderita di dalamnya. Dan janganlah kamu sekalian tertipu dengan ratanya kubur itu, karena betapa jauh perbedaan antara penghuni kubur yang satu dengan yang lainnya. Maka bagi orang yang berakal sehat, sudah seharusnya banyak mengingat kubur sebelum ia memasukinya." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh keadaan kubur inilah menjadi nasihat kepada kita, nasihat yang menghujam, karena mau tidak mau kita semua akan mengalaminya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan untuk menghadapinya dengan berbagai amal soleh yang akan menyelamatkan kita dalam azab kubur. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Barang siapa yang mengingat kubur, maka ia akan mendapatkan kubur itu sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang lalai kepada kubur, maka ia akan mendapatkan kubur itu sebagai salah satu jurang dari jurang-jurang di neraka." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus senantiasa berhati-hati dalam rangka bagaimana kita bersikap, karena sekali lagi mau tidak mau kita akan mengalami apa yang disebut mati, dan kita pasti akan mendatangi apa yang disebut dengan alam kubur.
Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa di dalam khutbahnya ia mengatakan, "Wahai hamba Allah, ingatlah mati, karena kamu tidak bisa menghindar dari kematian itu. Bila kamu diam, ia akan datang pada ubun-ubunmu. Carilah keselamatan. Di belakangmu ada kubur yang selalu mengejarmu. Ingatlah bahwa kubur itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, dan bisa pula menjadi salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Ingatlah bahwa sesungguhnya kubur itu setiap hari berbicara 3 kali. Aku adalah rumah gelap, aku adalah rumah duka cita, dan aku adalah rumah ulat. Ingatlah bahwa setelah itu ada suatu hari yang sangat mengerikan, di mana pada hari itu anak muda langsung beruban, orang tua langsung pingsan, ibu-ibu yang menyusui anaknya mengabaikan anak yang disusuinya, wanita-wanita yang hamil mengalami keguguran kandungannya, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya tidak mabuk, tetapi karena siksa Allah itu sangat luar biasa, sangat keras kepadanya. Ingatlah bahwa setelah itu ada neraka yang sangat panas sekali, sangat curam, perhiasannya besi, airnya nanah, dan di dalamnya sama sekali tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan ketika saat khutib itu bahwa demi mendengar ucapan Ali tersebut dalam khutbahnya, kaum muslimin menangis terseduh-seduh. Kemudian Ali karramallahu wajhah melanjutkan khutbahnya, tetapi di samping itu ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari siksa yang pedih dan memasukkan kita ke dalam surganya. Diriwayatkan dari Usaid bin Abdurrahman, ia berkata, saya pernah mendengar bahwa apabila orang mukmin mati kemudian diangkat ke kuburan, maka ia berkata, cepatlah aku bawa ke kuburan. Ketika diletakkan di liang lahatnya, bumi berkata, aku senang ketika kamu berada di atasku, dan aku kini jauh lebih senang lagi karena kau bersamaku. Akan tetapi apabila orang kafir yang mati kemudian dia diangkat ke kuburan, maka ia berkata bumi itu, pulangkanlah aku. Ketika diletakkan di liang lahatnya, bumi berkata, aku benci ketika kamu berada di atasku, dan kini aku lebih benci lagi kamu berada di dalamku. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh alam kubur pasti akan kita rasakan, karena setiap kita pasti akan mengalami apa yang disebut dengan kematian, dan itu artinya kita akan berada di dalam alam kubur. Kita satu demi satu, waktu hidup ini hanya menunggu giliran. Oleh karena itu, marilah kita siapkan amal-amal terbaik kita, bacaan Al-Quran kita, puasa-puasa sunnah kita, sholat-sholat wajib dan nawafil kita. Kita siapkan seluruh amal ibadah kita, sedekah kita, dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih ketika kita kembali kepada Allah, dan untuk mendapatkan taman di antara taman surga, yaitu ketika kita di alam kubur. Lebih-lebih lagi, marilah kita jaga ketika kita selesai buang air kecil, kencing, janganlah kita sembarangan, atau bahkan kita tidak membersihkan kencing kita, karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing yang tidak dibersihkan. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Kita selalu menjaga aturan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selamat di dunia wal akhirah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.